supaya sampai ke telinganya mereka. Ya, biar sampai. Kalian tuh jumlahnya kecil, tidak sebanyak kita Ahlus Sunnah ini. Ya, kalian jangan memancing-mancing emosi kita. Kita bisa instruksikan perang melawan kalian. Jadi tidak usah macam-macam, tidak usah ngomong yang nggak enak segala macam. Kita bisa aja kok memprovokasi orang, ayo perang. Bisa. Allahumma sholli ala Sholawatan dicaci maki. Burdah Imam Busiri dicaci maki, ya Maulaya sholli wa sallim daiman, dicaci maki. Itu syirik, menandakan kolam. Ini taab, ini orang kayak begini ini taab ya. Kalau ada orang mabuk nggak dikritik sama dia, ada orang mabuk di sampingnya nggak dikritik, ada orang maulidan dikritik, tahlilan dikritik. Kadang saudaranya sendiri, sepupunya sendiri mabuk bendino, nggak ada yang ngurusi dia. Ajib, gharib, ini buat kita aneh nih ya. Buat kita ini aneh. Kecuali kalau dia sudah melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Fahim tuh? Kecuali kalau mereka sudah melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Dia sudah melarang orang mabuk, dia melarang perjudian, dia memegang bandar narkoba, orang jualan pil ditangkap sama dia, terus dia melarang kita tahlilan. Masuk akal buat saya, bisa saya terima. Melarang kita sholawatan masuk akal. Karena apa? Yang wajib-wajib dia tunaikan. Menghalangi orang mabuk itu wajib. Ada jualan pil misalnya, dia halangi, dia larang, dia tangkap, masuk akal buat saya. Ketika dia melarang sholawatan, loh, sing ngelarang sholawatan ini lo mabukan. Bayangno itu, ndak masuk akal buat saya ini. Mabuk bendino ngelok-ngelokno tahlil, ngelok-ngelokno sholawat, ini gak masuk akal buat saya ini. Kecuali dia hafal Quran, ya kan? Hafal Quran, hafal ribuan hadis, dia hafal tafsir Quran, bahasa Arabnya bagus. Silahkan Anda mencaci maki sholawat, silahkan Anda mencaci maki, mengkritik sholawat, mengkritik tahlil. Ini wala ngerti bahasa Arab, wala ngerti maca kitab, ngelok-ngelokno, ini musmakul menurut Anda. Tidak masuk akal. Nah, ini perlu diketahui dan dipahami. Hal semacam ini menyebabkan keretakan ukhuwah, menyebabkan rusaknya ukhuwah. Anda nggak suka tahlil, silahkan. Anda nggak suka sholawatan, silahkan. Lagi-lagi terakhir ini menentang puasa Rajab, top maneh. Nentang puasa Rajab. Rajab itu tidak ada dalilnya. Naam, tidak ada dalilnya puasa Rajab. Ada dalil melarang puasa Rajab apa enggak? Sudah nggak usah banyak argumen. Orang kata melarang itu pasti harus ada dalil untuk melarangnya. Orang dilarang mabuk, ada nas Al-Qur'annya. Orang dilarang judi, ada yang melarangnya. Ada bentuk perintah melarang, ada bentuk perintah mengerjakan. Bentuk perintah mengerjakannya tidak ada, bentuk perintah dilarangnya tidak ada. Kenapa engkau melarang? Akal sehat ya, akal sehat saja. Gak usah dur-dur. Berbicara itu gak usah terlalu tinggi. Bahasa kitab kita tahu diri lah, tahu diri, kita tuh tahu diri. Ilmunya pas-pasan. Kalau berbicara seperti itu butuh sekolah yang lebih tinggi lagi, nggak nyampe kita. Ya, itu masalah khilafiyah. Saya di pondok bertahun-tahun belajar kepada guru-guru kita, tidak pernah satupun guru kita mengajarkan mencaci maki orang atau menyalahkan orang, tidak ada. Belum pernah. Si fulan hada bid'ah, si fulan ini syirik, si fulan hada bodoh, si fulan hada bahlul, tidak ada. Mengajarkan membersihkan hati. Itu adalah thariqahnya Nabi Muhammad. Ciri khasnya Ahlussunnah wal Jamaah
tidak pernah mencaci maki orang lain. Tapi tatkala ada orang mencaci maki, ya kita akan bantah. Ini ranahnya ranah sudah mencaci maki. Kalau untuk ada bantahan lagi, ini kan untuk kalangan sendiri. Ini kan untuk kalangan kita loh. Kalau untuk kalangan kalian sendiri lah, ada apa di shooting terus di share. Ojo nemen-nemen toh. Balul ya balul, tapi ojo nemen-nemen loh. Ini untuk kita sendiri kok. Kita tidak mengkritik orang lain. Loh, ada apa Anda masukkan YouTube sebagai konsumsi publik? Loh, akal sehatnya itu di mana? Puasa Rajab dilokno. Rajab itu syirik. Ada puasa syirik, puasa untuk siapa? Orang puasa itu untuk siapa? Untuk Allah. Ada puasa untuk manusia. Saya puasa untuk manusia, bukan untuk meminta balasan manusia. Aku poso njaluk balasannya manusia. Itu syirik ya. Tidak ada orang puasa batal atau tidak ada yang tahu. Malaikat sendiri tidak tahu kapan batal dan kapan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini agak sedikit pembahasan menyimpang daripada pembahasan kita untuk menengahi apa yang terjadi di tengah-tengah kita. Untuknya saya himbau kepada siapapun yang punya majelis, yang punya pondok pesantren, yang punya channel dakwah apapun, gunakanlah metode dakwah ini untuk merukunkan solid antara umat Islam satu dengan yang lainnya. Kalau ada pembahasan khilafiyah, kita sembunyi, jangan sampai menyinggung orang lain, jangan sampai menjadikan keretakan antar umat Islam. Ono maneh, lihat itu orang, ada lagi nih yang paling unik, mengejek mati-matian majelis ngajinya kan nggak seperti kita katanya. Ngajinya mereka tuh nggak ada dialog. Kalau kita kan ngomong terus katanya. Ngaji, habis ngaji pulang bawa besek, go kersek, ngetakoni yang mangan ya saenake. Tapi keluar dari majelis numpak Harley Davidson, bayangno. Akal sehat itu kan di Pak. Gak tumon lah aku model kayak gini. Gak izin. Hanya tasabuh bil kufar. Mengatakan kita tasabuh dengan orang kafir, tahlilan aja kenduri, itu tasabuh menyerupai orang kafir. Lah kowe numpak Harley Davidson nih lho, akalmu dengan ndi? Ndak masuk akal yang model-model kayak begitu. Jaketan kulit, pakai kacamata, celononan mana Pak Harley Davidson. Syada, akalmu dengan ndi? Ya, ndak masuk akal yang model-model kayak begitu. Kita harus melawan dengan orang-orang kayak begini. Anda punya ilmu, Anda punya majelis, gunakanlah untuk ukhuwah, menyatukan umat. Kalau kita mau mengkritik bisa, kita mempredali satu persatu itu bisa. Ada riwayat Rasulullah pakai celana, ada. Pernah ada riwayat Rasulullah pakai celana? Tidak ada. Kita pakai celana sudah tasabuh bil kufar, menyerupai orang kafir. Lagi malah Harley Davidson, bayang no. Sudah gak masuk akal. Makanya siapapun yang mencoba merendahkan majelis umat Islam, yang ingin merajut ukhuwah, akan direndahkan oleh Allah. Akan direndahkan. Makanya gunakan semua aktivitas dakwah ini untuk menyatukan. Ya, semoga pesan ini sudah di live ini live ini sekarang, supaya sampai ke telinganya mereka. Ya, biar sampai. Kalian tuh jumlahnya kecil, tidak sebanyak kita ahlu sunnah ini. Ya, kalian jangan memancing-mancing emosi kita. Kita bisa instruksikan perang melawan kalian. Jadi tidak usah macam-macam, tidak usah ngomong yang nggak enak segala macam. Kita bisa aja kok memprovokasi orang, ayo perang, bisa aja kita melawan kalian secara fisik. Tapi kita tahan, kita jaga emosi, karena itu bukan daripada thariqah kita. Kita menang jumlah ya ikhwan, kita menang jumlah, kita menang kekuatan. Berapa sih kekuatannya mereka itu? Mau dialog, diajak dialog nggak pernah datang. Diajak ketemu seminar, ayo kita seminar ketemu, dialog ilmu ilmiah, ayo datang dialog, nggak pernah datang. MUI memanggil, Majelis Ulama Indonesia memanggil karena fatwa-fatwa menyesatkan ahlu sunnah wal jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah dikatakan sesat, syirik. Ayo datang kita dialog ilmiah, ya nggak datang.
Ya kan? Ini model apa yang model-model kayak begini nih? Jangan sampai meretakkan ukhuwah di antara umat Islam. Saya pantas mencurigai kalau mereka ini adalah para oknum agen musuh NKRI mereka ini. Wajib kita curigai, karena masyarakat bangsa Indonesia yang baik itu bagaimana caranya gotong royong, rukun. Jangankan kepada sesama Islam, beda agama saja kita harus rukun. Beda agama, ada orang Kristen, orang Hindu, Buddha, harus rukun, harus saling menghormati. Loh, ini sesama Islam kok mencaci maki loh, apa Rojabiyah lah, amalan Yahudi. Ini apa yang model-model kayak begini nih? Silakan, kalian silahkan, itu konsumsi kalian sendiri. Kalian mengatakan ini amalan bid'ah, amalan syirik, itu untuk kalian. Tetapi jika sampai menyinggung perasaan umat Islam, akan meretakkan ukhuwah. Ini yang tidak kita inginkan. Jadi mudah-mudahan pesan ini sampai ke mereka, sehingga mereka tidak mengulangi perkara yang sama, tidak mengulangi kalimat-kalimat yang sama. Jangan memancing-mancing emosi kita. Kita sudah banyak menahan emosi. Jangan sampai emosi ini berubah menjadi fisik. Kita masih bisa berbicara sekarang. Ya, memang sifat mereka ada seperti itu.